Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang memudahkan langkah kita semuanya untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat yang mulia ini Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab Tafsir Al-Munir, Tafsir Marah Labid. Kita akan masuk pada ayat yang ke-219. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu khamr dan apa itu maisir. Maisir saya kira saya belum jelaskan ya. Saya jelaskan sedikit. Maisir itu daripada perkataan yusr, mudah. Kenapa disebut maisir? Judi itu disebut maisir karena judi adalah cara cepat untuk mendapatkan uang, cara mudah untuk mendapatkan uang, maka kemudian disebut maisir. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bertanya tentang hukum khamr dan maisir, tentang khamr dan maisir. Allah menjelaskan dengan turunnya ayat ini, kul fihima ithmun kabir. Di dalam keduanya itu ada dosa yang besar. Seperti yang kita sudah bahas, di antaranya akibat buruk daripada khamr yaitu al-mukhasamah, permusuhan, al-musyatamah, caci maki, wa qaulul fahsh, perkataan yang kotor, wa itlafun lil amwal. Bagi maisir itu keburukannya adalah menghabiskan harta. Ya, itu diantara keburukan-keburukan. Dan bagi khamr yang paling buruk adalah dia bisa menghilangkan akal kita. Ya, menghilangkan akal kita. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu kenapa akal ini jadi penting, ya. Kemudian kita lanjutkan pada bahagian wa manafi'u linnas. Kata Allah, di dalam khamr dan maisir itu ada manfaat bagi manusia. Qabla tahrimi bittijarati fiha. Manfaatnya bagi manusia ini sebelum diharamkan. Jadi ketika sudah diharamkan nggak ada manfaat lagi, sudah sama sekali tidak ada. Nah, sebelum diharamkan ada manfaatnya seperti yang disebutkan oleh pengarang, yaitu bittijarati fiha. Manfaatnya apa? Kita bisa berdagang dengan itu dan mencari keuntungan. Wabil lazzati, kita mencari kesenangan. Wal farahi, mencari kegembiraan. Wa tasfiyatil laun, mencerahkan wajah, warna kulit. Orang kalau minum khamr wajahnya agak merah-merah gitu ya. Kalau kata orang sekarang merahnya manyar-manyar. Kan cakep itu ya. Itu diantara kebaikan daripada khamr. Kemudian wa hamlil bakhil alal karim. Dia juga bisa menjadikan orang yang bakhil jadi pemurah. Kalau mabuk
Ya, ketika mabuk dia jadi pemurah. Tapi kalau lagi sadar, pelitnya bukan main. Nah, itu kebaikan. Kemudian wazawalil ham, menghilangkan kegundahan. Wahadmit ta'am, dia juga membantu proses pencernaan makanan. Wa taqwiyatil ba'ah, bisa menguatkan syahwat. Wa tashji'il jubbani fi syurbil khamri, dia bisa membuat orang yang penakut jadi berani, ya, dengan khamr. Kemudian wa isabatul mali bila kaddin fil qimar, dan pada perkara judi di antara manfaatnya adalah dia bisa mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah. Itu kebaikan. Ay al-mughalabah bi akhzil mali fi anwa'il la'ab, yakni dia bisa mendapatkan harta itu ketika dia menang dalam permainan judi tersebut, ya. Nah, ini di antara manfaat-manfaat daripada khamr dan juga judi. Ingat ya, sebelum apa? Sebelum diharamkan oleh Allah. Wa itsmuhuma, dan dosa kedua perkara tadi ba'da tahrim, setelah diharamkan, akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaatnya qabla tahrim. Baik, saya akan jelaskan setelah ini rentetan ayat bagaimana proses pengharaman khamr itu. Kemudian kita lihat di bawah, wa quri'a aqrabu min naf'ihima. Ada dalam satu qiraat dibaca aqrabu, bukan akbaru, ya. Aqrabu min naf'ihima, dosanya lebih dekat daripada manfaatnya. Wa qala al-mufassirun, para ulama tafsir berkata, nazalat fil khamri arba'u ayatin nazala bi Makkah. Ayat yang turun berkaitan khamr itu ada 4 yang turunnya di kota Mekah, yang itu menjadi tahapan-tahapan pengharaman khamr. Kenapa tidak lantas langsung Allah haramkan? Pengajaran penting buat kita di sini, ketika ingin berdakwah, ketika ingin mengubah satu keadaan yang tidak baik menjadi baik, itu mesti melewati proses. Apalagi kalau kebiasaan itu sudah menjadi tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat itu. Khamr adalah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Jadi untuk mengubah itu tidak bisa langsung potong kompas kita langsung haramkan, nggak bisa. Jadi harus bertahap. Allah dalam menjelaskan proses pengharaman ini, Allah mengajak manusia untuk berpikir. Nanti kita lihat ayatnya, bagaimana Allah ini memancing daya fikir manusia bahwa dalam khamr itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ada 4 ayat ya. Yang pertama, qauluhu ta'ala wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhidhuna minhu sakaron wa rizqan hasanan, dan dari buah-buah yaitu nakhil. Nakhil itu buah korma. Wal a'nab, dan anggur. Tattakhidhuna minhu, mereka menjadikannya sakaron, yaitu sesuatu yang memabukkan, arak. Wa rizqan hasanan, dan rizki yang baik. Coba lihat kalimat yang Allah nyatakan. Allah enggak menyebut haram di sini, enggak. Tapi ada isyarat bahwa khamr itu tidak baik. Biasanya orang Arab itu mengambil minuman yang dijadikan sebagai arak dari 2. Perasan dari kurma, dan satu lagi perasan dari anggur. Ini yang lazim di masyarakat Arab. Difermentasi kemudian dia menjadi khamr.
Semakin lama diperam, semakin bagus kualitasnya. Ya. Kata Allah, dari minuman tadi, sakaron, dia bisa menjadi minuman yang memabukkan, warizkon hasanan, dan rizki yang baik. Rizki yang baik dari mana? Kita bisa jual beli di situ. Coba lihat. Ketika disebutkan sakaron, Allah nggak sebut hasanan. Tapi ketika disebutkan rizkon, Allah sebut hasanan. Artinya, aspek memabukkannya itu sama sekali tidak baik bagi manusia. Makanya Allah nggak sebut hasanan. Tetapi ketika Allah sebut rizki, rizkinya Allah sebutkan rizkon hasanan. Jadi di sini ada isyarat bahwa hal yang memabukkan itu nggak ada baik-baiknya, nggak ada bagus-bagusnya. Nah, itu memancing pengetahuan orang-orang supaya lebih ingin tahu, ya, supaya ingin lebih tahu. Kemudian, wa kanal muslimuna yashrabunaha. Orang-orang Islam pada waktu itu masih meminumnya. Wa hiya halalun lahum. Yang itu masih halal. Ketika turun ayat itu, kan belum diharamkan. Mereka masih mabok tuh. Mereka masih mabok dan itu masih halal bagi mereka. Thumma, kemudian anna Umar wa Mu'adzan wa nafaran minas sahabati minhum sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib wa ba'dul ansar qalu. Sebahagian sahabat, ada Umar, ada Mu'adz, dan sahabat-sahabat yang lain, diantaranya Hamzah dan sahabat-sahabat Ansor, mereka berkata, ya Rasulullah, aftina fil khamri. Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang khamr ini, wal maisiri, dan tentang judi. Fa innahuma madhhabatun lil aqli. Mereka sudah mulai sadar tuh, karena mereka ngomong begitu. Fa innahuma madhhabatun lil aqli wa maslabatun lil mal. Karena khamr ini bisa menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Mereka sudah mulai berpikir itu, ya. Fa nazala fihi ma qauluhu ta'ala, maka turunlah ayat ini. Kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Pada khamr itu dan juga judi ada dosa dan ada manfaat. Masih belum tegas, jamaah. Tetapi para sahabat sudah mulai bisa berpikir tuh. Ini perkara mabok, ini bisa ngehilangin akal kita. Tolong kasih tahu jawaban yang tegas gitu ya. Waktu itu masih minta pada Nabi. Tapi Allah belum melakukan itu. Kenapa? Karena masih dalam proses penyadaran dulu. Jadi orang kalau ingin cerita tentang hukum kepada orang yang ahli maksiat, jangan langsung ngomong hukum. Sentuh dulu rasional mereka. Kenapa mereka dilarang begitu? Kenapa mereka dilarang begitu? Ketika mereka sudah mulai sadar, kemudian mereka tahu rasionalnya, kita sebut hukumnya, mereka akan mudah terima. Begitu juga dengan anak kita sebetulnya. Kalau kita mau larang-larang sama anak, jangan langsung dilarang. Mereka akan berontak. Tapi jelaskan kenapa kita melarang hal itu. Kasih mereka rasionalnya, kasih mereka alasannya. Ketika mereka tahu alasannya, mereka tahu keburukannya, mereka akan mudah paham. Itu yang dilakukan Allah dalam perkara khamr ini. Ya, mulai sahabat-sahabat mulai sadar. Walaupun nggak banyak, ya, hanya beberapa itu kan, hanya beberapa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Umar sangat ingin agar ada fatwa tentang khamr dengan dia berkata, khamr ini bisa menghilangkan akal kita. Jamaah, akal ini adalah aset yang paling berharga bagi kita manusia. Allah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, ya, sebagai khalifah. Khalifah kan artinya wakilnya Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Maka untuk tugas yang berat itu manusia perlu akal. Maka bagaimana mungkin tugas yang berat itu
bisa dilaksanakan kalau akalnya tertutup, akalnya itu tidak berfungsi dengan baik. Sesungguhnya mereka sudah menyia-nyiakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada mereka sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Nggak bisa, Pak. Ya, contoh misalkan kita mau ke Surabaya, oleh majikan kita, oleh bos kita dikasih kendaraan supaya kita bisa sampai di Surabaya, dikasih kendaraan. Nah, kendaraan itu alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya kemana? Ke Surabaya. Di tengah jalan itu mobil kita tabrakin, Pak. Itu mobil kita tabrakin, kemudian rusak. Yang pertama saya tanya, kita bisa sampai ke tujuan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Alatnya dirusak. Bagaimana kita mau sampai? Alatnya dirusak. Kemudian yang ngasih marah nggak kira-kira? Bos kita marah nggak? Marah. Marahnya berlipat-lipat. Kenapa? Tugasnya tidak terlaksana, nggak nyampe ke sono. Kemudian aset perusahaan dirusak sama dia. Maka itulah analoginya bagi orang-orang yang mengabaikan, mensia-siakan nikmat akal tadi itu. Dengan apa? Dengan minum khamar. Ya, dengan minum khamar tadi. Dia orang yang betul-betul mensia-siakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, memang nggak akan jadi hamba Allah yang benar. Bagaimana dia bisa sholat, bagaimana dia bisa wudhu, bagaimana dia bisa ibadah kepada Allah, nggak akan pernah bisa, ya. Nah begitu. Jadi akal adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Tsumma da'a Abdurrahman bin Aufin nasan fasharibu wa sakaru faqama ba'duhum yusalli imaman. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengajak manusia, mengundang manusia untuk datang ke rumahnya, kemudian mereka minum-minum, mereka mabok. Waktu itu masih halal ya. Mereka minum, mereka mabok. Kemudian mereka melaksanakan sholat dan salah seorang yang menjadi imam. Yang mana nih yang jadi imam? Yang mabok. Nggak disebutin siapa yang mabok. Ya pokoknya di antara mereka lah. Kemudian faqara'a, yang jadi imam ini, yang lagi mabok, dia baca ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa dia baca? A'budu ma ta'budun bihafzi lam alif. Dengan dia bacanya a'budu ma ta'budun dengan dibuang lam alifnya. La a'budu ma ta'budun, ya. Kan ayatnya yang benar apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya dihapus sama dia, nggak dibaca. Parah nggak tuh jadinya? Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Coba. Kan tadinya, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tuh coba. Hancur lebur itu sholat gara-gara apa? Gara-gara mabok. Yang mabok jadi imam lagi. Ya Allah. Kemudian fanazalat, maka turunlah ayat yang berikutnya, yang ketiga berarti nih, ya, yang ketiga. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, lanjutan ayatnya itu ya. Kata Allah, janganlah kalian sholat dan kalian dalam keadaan sedang mabuk.
Itu masih halus ya. Jangan sholat kalau lagi mabok ya. Faqalla man syaribaha, maka semakin dikit dah yang mabok ya, makin sedikit yang minum khamar. Tapi masih ada yang mabok ya. Tsumma ijtama'a qaumun, kemudian berkumpullah satu kaum minal ansar, daripada kalangan ansar. Wa fihim Sa'd bin Abi Waqqas, di antara mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Falamma sakaru, ketika mereka sedang mabok-mabokan itu, iftakharu, mereka saling membanggakan diri. Wa tanasyadul asy'ar, mereka menyenandungkan syair-syair. Hatta ansyada Sa'dun syi'ran fihi hijaun lil ansar, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia menyenandungkan syair yang dalam syair itu berisi ejekan kepada orang-orang Ansar. Fadarabahu ansariyun, maka kemudian salah seorang Ansor memukul Sa'ad bin Abi Waqqas karena kesal dikatain. Fasajjahu sujjatan mudihatan, kemudian dipukul bilihyai ba'ir, dipukul menggunakan rahang onta ya, dijadikan alat untuk memukul kepalanya. Dipukul kepalanya kemudian robek. Kalau sujjatan mudihatan itu luka yang kelihatan tulangnya tuh, kan keras juga itu, dipukul sampai kelihatan tulangnya ya, bocor kalau kita bilang kali ya, palanya bocor. Fasyaka ila Rasulillah, kemudian dia ngadu ke Rasulullah. Faqala Umar, maka kemudian Umar berkata, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian, ya Allah, jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami tentang perkara khamr ini dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Karena Umar memang udah nggak tahan ini kemudaratan khamr sudah semakin tidak baik, sampai-sampai ada pergaduhan antara Ansar dengan sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini nggak boleh begini terus, harus ada kejelasan ya. Artinya coba lihat prosesnya dari awal ya. Tadi kan disebut di awal bahwa khamr itu bisa dibuat dari minuman-minuman dari perasan anggur dan korma yang bisa dijadikan, yang bisa memabukkan kita dan juga bisa dijadikan rizki yang baik. Oke. Kedua, mulai sadar. Umar sudah mulai sadar dan sahabat-sahabat yang lainnya minta diberikan fatwa tentang khamr. Belum juga. Ya, tapi sudah mulai banyak yang sadar. Kemudian peristiwa yang memacu datangnya ayat yang berikutnya adalah orang lagi sholat dia mabok, ngomongnya ngaco ya. Makin lagi sedikit yang mabok, makin sedikit yang mabok, semakin sadar bahwa kalau orang minum khamr ini banyak mudaratnya. Dan sebetulnya Pak, itu kan teguran yang halus daripada Allah. Jangan kamu sholat dalam keadaan kamu mabuk ya. Kan jarak antara sholat dengan sholat kan nggak begitu jauh ya kan, nggak begitu jauh sebetulnya. Misalkan dari Johor ke Asar, kalau misalkan habis Johor kita sholat nih, kita mau mabuk, kita mikir kalau saya mabuk sekarang ntar Asar, ntar lagi enak-enak mabuk saya sholat lagi, jangan dah, nggak jadi ya kan. Asar masuk dia sholat, dia mikir lagi mabuk jangan ya, ntar lagi maghrib, ntar lagi mabok-mabokan, lagi enak-enak ngefly sholat, dilarang lagi kita, ntar dulu dah gitu ya. Dari maghrib ke isya makin pendek ya. Nah, yang paling panjang itu dari isya ke subuh ya. Nah, dari isya ke subuh, nah orang udah pada mau tidur ya gak?
Orang udah pada mau tidur, udah pada capek. Tapi masih ada emang yang kalau penggemar berat masih ngeladenin juga itu mabok. Tapi makin sedikit sudah, karena mereka makin sadar, daripada saya susah sholat dalam keadaan mabok, mendingan gak usah mabok dah gitu. Nah mulai diambil, mereka punya pemahaman supaya mereka sadar itu. Barulah kemudian turun ayat yang keempat setelah terjadi permusuhan, terjadi pergaduhan antara Sa'ad dengan orang Ansor tadi. Ya. Nah, kemudian ketika itu Allah turunkan ayat setelah Umar berdoa kepada Allah. Apa ayatnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh, ya, ila qaulihi fahal antum muntahun. Faqala Umar intahaina ya Rabb. Setelah turun ayat itu, Umar berkata, intahaina ya Rabb, kami berhenti mabok. Oh, Umar luar biasa. Jadi ketika semakin sadar, ditambah keimanannya semakin kuat, gampang bikin orang itu jadi insaf gitu ya. Ya, langsung tuh nggak pakai entar dulu ya, turun lagi ayat begini, sayang nih stok khamr masih banyak, kita habisin dulu apa. Nggak begitu Pak. Ketika turun ayat tersebut, langsung itu botol-botol arak ditumpah-tumpahin sampai tanah di sekitar tempat mereka tinggal itu penuh dengan genangan khamr. Kenapa? Mereka nggak pakai ragu-ragu lagi. Ketika turun ayat tentang pelarangan khamr, dicampakkan semuanya. Mereka betul-betul didorong oleh keimanan yang kuat dan kesadaran yang tinggi. Begitu ya. Jadi ini banyak pengajaran dalam proses pengharaman khamr tadi ya. Jadi jamaah, kalau kita berada di kawasan ya, komunitas yang di situ banyak orang yang tidak baiknya ya, maka jangan langsung potong kompas pengen bikin mereka sadar ya, langsung kita larang mereka, jangan, nanti mereka malah musuhin kita ya, nanti mereka malah musuhin kita. Kalau ada orang mabok ya, ini emang kelas berat lagi nih tukang maboknya, kita tegur pas lagi mabok, nggak bakal makin sadar itu orang ya, nggak bakal makin sadar, makin benci ya. Nah, cara untuk menyadarkan dia adalah berikan kefahaman, kasih rasionalnya, alasannya kenapa minum minuman itu tidak baik. Kalau bisa, sekarang kan sudah canggih ya, fakta-fakta dari dunia kesehatan itu sangat membantu kita ya, membantu menyadarkan orang-orang ini. Kita bantu dengan fakta-fakta daripada dunia medis, mungkin mereka akan tersadar. Termasuk misalkan LGBT ya, LGBT yang begitu marak sekarang ini, ya Allah Pak, ngeri Pak. Sekarang banyak orang-orang kantor itu nggak demen sama perempuan sekarang, demennya sama sesama mereka, banyak nggak kelihatan ya, kayak kita ini nggak kelihatan, tetapi mereka penggemar sesama jenis, dan itu sudah banyak. Kalau kita jalan ke mall, kita bisa, kalau yang sudah tahu ciri-cirinya, kita tahu, wah ini gay, ini gay, ini gay, ini gay. Nah, ini keadaan yang seperti ini, kalau kita langsung larang, hantam mereka nggak akan sadar. Tapi berikan sosialisasi, penyadaran kepada mereka, datangkan dokter, ya Allah. Di antara yang bisa menjelaskan dengan baik tentang itu, misalkan ada satu orang dokter namanya Dr. Inong ya. Beliau ini memang spesialis masalah ini, termasuk beliau ini aktivis. Dia bisa berikan bukti yang banyak betapa banyak pasien-pasiennya. Dia kan spesialis kelamin, SPOK ya, di spesialis itu. Jadi memang banyak pasiennya menghadapi penyakit-penyakit kulit, spiris dan sebagainya, karena mereka itu penyuka sama jenis. Kemudian betapa
menjijikkannya keadaan mereka ketika mereka mati. Itu dijelaskan oleh Dr. Inong. Siapa yang mau mandiin? Nggak mungkin teman-temannya, katanya. Ya kita ini aktivis yang akhirnya mandiin mereka. Coba kasih unjuk mereka itu kepada temannya yang jadi seperti itu. Mereka akan sadar. Ya. Nah, inilah cara Allah mengajarkan kepada kita untuk mengubah keburukan, kemungkaran itu perlu edukasi juga. Perlu edukasi, tidak langsung cantas gitu, tidak langsung potong kompas, langsung ingin semuanya berubah jadi baik, itu tidak mudah. Perlu proses, ya, perlu proses. Nabi menciptakan sahabat-sahabat yang mempunyai akhlak yang baik itu bukan setahun 2 tahun, ya. Menanamkan keimanan 13 tahun. Terus di Madinah ditanamkan lagi akhlak-akhlak yang mulia kepada para sahabat. Barulah kemudian mereka jadi khairul qurun, sebaik-baik generasi, lewat pendidikan akhlak selama 23 tahun. Ya. Jadi jamaah begitu. Maka selagi kampung kita masih banyak majelis ta'lim ya seperti ini, insya Allah Allah masih jagain kita nih. Ya. Ini kan masalah apa genre ini kan sangat. Nah, ini kewajiban kita di wilayah, Ustaz. Sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, itu kan perlu adanya tindakan. Ya. Kalau saya kira dengan proses itu kan terlalu lama. Apakah kita tidak bisa mempergunakan? Apakah dengan mempergunakan kekuasaan kita sebagai ketua RT, ketua RW, kita langsung melarang? Kalau udah ketahuan kalau memang itu tempat-tempat ya, baik. Dalam hal ini ada tugas juga yang harus diemban ya, yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu jadi keistimewaan kita umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita sekarang ini amar ma'ruf namanya nih. Nahi mungkarnya adalah praktek. Ada kemungkaran kita cegah, nggak bisa kita diemin ya. Yang tadi saya cerita itu aspek penyadaran, edukasi, bagaimana menyadarkan mereka, begitu caranya. Tapi kalau kemungkarannya kita tetap harus cegah ya. Sebaik-baik pencegahan adalah sebaik-baik nahi mungkar itu adalah kalau bagi orang yang mempunyai kekuasaan, ya kan, dia bisa gunakan kekuasaannya. Bagi pemangku kekuasaan dalam hal ini mungkin RT RW, mereka bisa kasih tindakan tegas. Ya, jangan sampai kampung kita menjadi tempat maksiat. Kalau memang sudah ketahuan, diminta untuk pindah, itu merupakan bahagian daripada amar ma'ruf. Ya. Itu bagian daripada nahi mungkar. Begitu. Nah, setelah itu orangnya jangan dimusuhin. Ya, kalau misalkan mereka mau pindah deh. Tapi orangnya jangan dimusuhin. Artinya kita punya tanggung jawab untuk menyadarkan dia. Nah, itu proses panjang deh yang tuh. Tapi masalah tugas ini harus dijalankan. Ya, kita bisa menjalankan dalam bab nahi mungkar tadi, ya. Jangan dibiarin, ya. Jangan dibiarin. Ya, kita mau ngontrol memang setiap malam siapa yang mau datang. Ya, ronda aja jarang mau kita kan, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, saya kira begitu ya. Insyaallah kita masuk lagi minggu depan pada bahasan yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا
اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.